nama saya Arcelia Sumalenda. Saya mahasiswa semester 2 Politeknik Negeri Manado dengan jurusan Administrasi Bisnis dan Prodi D3 Administrasi Bisnis. Baiklah teman-teman, pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kami diberi tugas untuk membuat Project Citizen. Dan Project Citizen saya adalah tentang permasalahan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ialah suatu keadaan yang bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan juga bau. Apakah perilaku atau tindakan bad citizen yang terjadi dalam permasalahan kebersihan lingkungan? Yang pertama adalah membuang sampah di selokan. Dan yang kedua adalah membakar sampah. Apakah ada undang-undang yang berlaku? Tentu saja ada ya teman-teman. Yang pertama, untuk membuang sampah di selokan, khususnya di kota Manado, Wakil Wali Kota Manado, Bapak Morbastian telah menutarakan aturan tersebut yang telah diperdakan atau peraturan daerah yang telah diundangkan pada tanggal 22 Februari 2021, yaitu Perda nomor 1 tahun 2021 yang seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya peraturan daerahnya teman-teman. Untuk lebih lanjut kalian bisa search di Google Perda nomor 1 tahun 2021. Itu sudah ada undang-undangnya yang tersusun dengan lampiran seperti itu. Jika ingin membaca lebih jelas kalian bisa cari saja ya teman-teman. Begitu pula dengan membakar sampah. Larangan membakar sampah diatur di pasal 29 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 yang salah satunya berbunyi, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Jadi, membakar sampah itu ada teknis atau aturannya ya teman-teman, tidak boleh dilakukan sembarangan. Di mana lokasi atau tempat terjadi perilaku bad citizen tersebut. Saya memilih lokasi di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, yaitu di Kota Manado, Kelurahan Kairagi 1, lingkungan 5. Dan perilaku atau tindakan bad citizen tentang permasalahan lingkungan itu terjadi hampir setiap hari ya, seperti membuang sampah di selokan dan membakar sampah. Begitu pula dengan pihak-pihak yang terlibat, tentu masyarakat itu sendiri, dan tidak menaruh kemungkinan saya dan keluarga saya juga bisa ya teman-teman. Oleh karena itu pihak-pihak yang dirugikan pula adalah warga yang selalu membuang sampah pada tempatnya. Mereka selalu membuang sampah tapi tetap terkena dampak dari sampah tersebut. Dan yang paling dirugikan menurut saya adalah warga-warga yang tinggal di dekat sungai. Pasti karena sampah-sampah di selokan itu semua kan jatuh ke sungai ya. Jadi ketika hujan deras atau apa, itu bisa menyebabkan banjir. Dan tentu saja mereka yang paling dirugikan. Sedangkan kalau membakar sampah, menurut saya yang paling dirugikan adalah anak-anak dan para lansia, karena mereka rentan terkena penyakit. Dan tentu kita harus mencari tahu sumber alasan dari permasalahan tersebut. Mengapa masalah tersebut terjadi? Ada beberapa faktor yang mendasari masyarakat Indonesia sering membuang sampah di selokan atau membakar sampah sembarangan. Faktor utama adalah tidak ada rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Dan mengapa masalah tersebut harus diselesaikan pemerintah? Tentu saja pemerintah harus menyelesaikan masalah tersebut, karena membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan banjir. Membakar sampah pula begitu. Jadi pemerintah harus ikut serta dalam penanganan masalah tersebut. Membakar sampah dapat melepaskan karbon dioksida atau CO2. Sampah yang dibakar menghasilkan CO yang sangat berbahaya. Bila kita menghirup CO,
hemoglobin di dalam darah yang seharusnya berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh justru akan terganggu. Mengapa warga masyarakat harus ikut dalam menyelesaikan masalah tersebut? Tentu saja teman-teman, warga masyarakat harus ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah tersebut, karena warga masyarakat pula adalah salah satu penyebab masalah tersebut terjadi. Jadi tentu mereka harus ikut bertanggung jawab kan. Selanjutnya, bagaimana masyarakat termasuk saya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Menurut saya, pertama-tama itu dari kesadaran diri ya, kesadaran diri kami sendiri. Tapi yang paling mendasar itu adalah membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan pemerintah. Peran pemerintah pula dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah Kota Manado telah memberikan di setiap lingkungan masing-masing satu kendaraan roda 3 untuk mengangkat sampah. Kendaraan roda 3 mereka datang kira-kira di lingkungan saya sekitar 2-3 kali setiap minggu. Jadi bentuk kesadaran diri kan tidak perlu lagi membuang sampah di selokan, karena sudah ada motor sampah yang datang untuk mengangkat sampah. Bagaimana dengan kerugian? Tentu kita bertanya-tanya, berapa banyak kerugian yang dialami masyarakat, pemerintah, bahkan negara karena perilaku tindakan bad citizen tersebut. Yang pertama, dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir dari level sedang sampai level yang tinggi, dan mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Begitu pula dengan membakar sampah. Membakar sampah itu tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi pembakaran sampah juga dapat mencemari udara karena menghasilkan emisi karbon dioksida. Hal ini akan menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Akibatnya pemanasan global semakin parah dan bisa meningkatkan suhu bumi. Jadi lebih panas, matahari kita menjadi lebih panas ya, seperti itu. Baiklah, sekian Project Citizen saya teman-teman. Justru saya akan mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Project Citizen saya. Baiklah, terima kasih, sampai jumpa.